فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai berputar makhraj lisan yang ada padanya 10 makhraj far'iyah, dimulai dari aqsal lisan. Untuk aqsal lisan ada berapa makhraj di sini? 2, yaitu qaf dan kaf. Qaf aqsal lisan bersama dengan apa? Ditempelkan ke langit-langit atas. Naam. Baik. Keluar darinya qaf. Kemudian yang ke bawah sedikit keluar darinya kaf. Kemudian wasatul lisan. Wasatul lisan ada berapa? Indak Iqbal? Ada 3 apa saja? Tidak. Untuk makhraj far'inya ada berapa? Makhraj dengan wasatul lisan ada 1 yang keluar darinya 3 huruf, ya. 1 makhraj far'i yang berhubungan dengan wasatul lisan. Wasatul lisan bersama dengan apa? Langit-langit atas. Pertengahan lidah dengan langit-langit atas. Keluar darinya 3 huruf, yaitu apa? Jim, shin, ya. Nam, aj, kemudian ash dan ai. Ini wasatul lisan, pertengahan lidah. Kemudian kita ke pinggir, ke hafatai lisan, pinggir lisan. Pinggir lisan ada berapa makhraj far'i padanya? Sudah. Untuk pinggir lisan makhraj far'i padanya ada berapa? 1, yaitu dot, itu hurufnya. Yang makhraj yang melalui pinggir lisan maksudnya. Akan ada 10 makhraj berhubungan dengan lisan. Pinggir lisan ada 2. Naam. Ada 2 makhraj, yaitu apa? Pinggir lisan dengan gigi geraham. Keluar darinya apa? Dhad. Ya, keluar darinya dhad. Yang kedua, pinggir lisan dengan apa? Pinggir lisan tapi bagian depan. Kalau tadi pangkal dari pinggir lisan. Ya, pangkal dari pinggir lisan. Keluar darinya dhad. Kemudian pinggir lisan bagian depan sampai ujungnya, sampai taraf, ya, taraful lisan ditempelkan dengan apa? Yang keluar darinya lam, al.
Tempelkan dengan apa, Arif? Hah? Gusi. Nah, tayyib dengan lisah. Ditempelkan dengan gusi. Dan ada hal penting yang perlu diketahui, kan, bedanya antara taraful lisan dengan zilqul lisan. Ada perbedaan tipis. Kalau taraf, ini dibagi 3. Kalau taraf masih ada bagian sedikit. Kalau zilq ini adalah apa? Betul-betul ujungnya ini, kawan, depannya. Ini zilqul lisan. Kalau taraf, ya, seandainya lisan itu dibagi 3, taraf, wasat, dan apa? Aqsa. Nah, disinilah ini taraf. Jadi taraf dia punya apa? Punya 6 bagian, mungkin beberapa mili lah, sekitar itu dari apa? Dari zilqul lisan. Kalau zilqul lisan memang ujung. Semuanya di bahasa kita maknanya ujung. Cuma dalam bahasa Arab dibedakan. Saya sampai salah. Kalau zilq ini, ya, seperti pinggir lisan, cuman bagian depan. Nah, bagian depan. Kalau taraf, ya, dia bagian ujung lisan ini. Nah, kalau wasat jelas. Makanya ketika mengeluarkan mengeluarkan lam, tayyib, bukan zilqnya yang ditempelkan, bukan al, ya. Tapi tentunya dia akan sedikit, lidah itu kayak apa? Melipat seperti ini sedikit, ya kan? Ketika mau ditempelkan di apa? Di gusinya al, ya. Al lalilubal. Ya, makanya mulai dari apa? Pinggir bagian depan, kemudian apa? Lidah bagian depan ini. Lidah bagian depan di sini. Al, ya. Bukan ininya, bukan ini yang ditempelkan. Kemudian taraf. Ini yang paling banyak seputar taraf, ikhwan. Makanya perlu diperhatikan tadi makna taraful lisan. Nah, ada gambar di kitab yang lain jelas sekali untuk bagian-bagian lisan. Kelihatan, ya. Kalau mau digambar nanti digambar. Kelihatan enggak ini? Hah? Ini gigi siapa? Mulai dari gigi, nah kemudian juga bagian lisan. Jadi nah di sini ini kita punya proyektor. Jadi lisan ini dibagi 3. Nah ini zilq ini ya. Nah, kalau taraf, wasat, dan apa? Dan aqsa ini punya apa? Lokasi, ya, punya daerahnya. Seperti lidah dibagi 3. Tapi kalau zilq ini ya pinggir apa? Pinggir lisan bagian depan. Ya. Ini. Itu zilq. Kalau gigi jelas insyaallah sudah
Walaupun di sini memang lebih jelas kalau yang enggak. Nah, Nabil ini nanti gambar Nabil. Biar paham Nabil. Adapun perbedaan tipis antara huruf-huruf yang satu makhraj, insyaallah kita bahas sambil mempelajari sifatnya, kawan. Karena ada perbedaan tipis dari sisi apa? Sisi dalam atau tidaknya. Seperti misalnya antara makhraj huruf halqi. Itu dari sisi kedalaman antara huruf yang satu makhraj, mana yang lebih dalam, mana yang di atasnya sedikit, itu ada perbedaan sedikit. Jadi enggak sama persis. Kenapa? Karena kalau sama persis tentunya tidak akan keluar huruf yang berbeda. Mesti ada perbedaan walaupun sedikit. Seperti misalnya pada aqsal halqi, keluar dari aqsal halqi huruf apa? Aqsal halqi. A dan H. Baik, antara hamzah dan ha ini berbeda dari sisi kedalamannya. Kedalamannya. Baik, perbedaan sedikit, tapi sama-sama di aqsal halqi. Sekarang kita selesaikan dulu teorinya di sini. Al-makhrajur rabi' asyar, makhraj yang ke-14. Batnus syafatis sufla ma'a atrafis thanaya al-ulya wa yakhruju minhul fa. Makhraj yang ke-14 yaitu perut bibir yang bagian bawah. Baik. Bersama dengan ujung-ujung gigi seri yang atas, yang dua itu. Keluar darinya huruf fa. Qala Ibnul Jazari rahimahullah, al-makhrajul khamis asyar lil fa min batinis syafatis sufla wa atrafis thanayal ulya. Sama. Baik. Dari batin asy-syafah as-sufla. Asy-syafah yaitu bibir, ikhwan, bibir yang bawah dan atas. Keluar darinya fa, af, ya, af. Itu bagian dalam bibir yang bawah. Tayyib. Bersama dengan apa? Dengan gigi seri yang bawah, af. Ya. Maka ini lebih apa? Ditarik ke dalam, ya kan? Af. Dan tidak tertutup. Di antara kesalahan dalam pengucapan fa, ya, pengucapan fa bibirnya tertutup. Kalau pengucapan fa bibirnya tertutup jadinya apa? Jadinya p, ya kan? Dalam huruf kita jadinya p, jadinya ab. Tapi ada tayyib, ada apa? Ada rongga, ya kan? Tayyib. Kalau digambarkan gigi seri yang atas jadi kelihatan itu. Ngilo, ya, jadi bercermin, ya Pak. Kalau kok terkatup penuh, ini keliru. Jadi masih kelihatan seperti ini.
gigi duanya seandainya didekati gitu, dilihat. Nah, ini masih bisa kelihatan. Ini kalau fa. Makanya tanbih pada huruf fa di antara yang perlu diperhatikan. Nah, bagi para pemula biasanya adamu tamkinis syafati sufla min dhaghtiha ala atrafis thanaya al-ulya. Baik. Sehingga fayu'addi dzalika ila al-ikhlal bi nutqil harfi min makhrajihi sahih. Naam. Af, ya, af. Ya, sebenarnya mudah ini. Penggunaan atau pengeluaran fa yang jelas jangan sampai ditutup, ditutup kedua bibirnya secara sempurna. Jadi yang sering salah yaitu tidak ditekannya bibir bawah ke ujung gigi seri atasnya. Kan gigi seri, ya, ini di af, ya, af, ya, berarti gigi seri bagian atas. Ujung gigi seri, bagian atas bersama dengan dengan batin dari syafah as-sufla, bagian dalam dari bibir yang bawah. Al-makhrajul khamis asyar asy-syafatan ma'an, kedua bibir, ya, kedua-duanya. Wa yakhruju minhuma thalathatu ahruf, al-ba wal mim wal waw, al-maddiyah wa ghairul maddiyah. Baik yang maddiyah, wawu yang mad, yaitu wawu yang harokat huruf sebelumnya adalah dhammah, kalau ghairul maddiyah, kalau harokat huruf sebelumnya selain dhammah, au atau kasrah, miu. Tayyib. Walakin bintibaqihima fil ba'i wal mim wa bindimamihima fil waw, wal ba'u ashaddu itbaqan minal mim. Tapi bedanya sama-sama keluar dari dua bibir, ya kawan. Berarti kalau bibir, berarti yang lidah itu dia tidak perlu kita pedulikan, lidah. Kenapa? Keluarnya dari dua bibir. Seperti itu ada fa tadi, fa. Lidah tidak punya andil di situ. Makanya ketika kita mempelajari makhraj lisan, bibir juga tidak punya andil. Seperti shad misalnya, shad kalau kemudian pakai bibir berarti keliru. Baik. Seperti kemarin dicontohkan. Yang banyak dulu kalau belajar tajwid di kalangan Taib di NU dulu, ya pakainya bibir kalau saya dulu. Dan ternyata keliru. Tidak ada hubungannya dengan bibir. Cuman bedanya antara ketiga huruf yang sama-sama dari dua bibir, yaitu bahwasanya ba dan mim dengan intibaq. Ya, intibaq yaitu dengan betul-betul merapatkan, dikatupkan secara rapat. Ya. Ab, am. Cuman izbaq pada ba lebih keras. Ya. Tekanan untuk mengatupkan kedua bibir, ab. Dengan mim, am.
Ini lebih apa? Penekanannya lebih keras mana, Wahyu? Ba. Sehingga kalau mengucapkan ba kok masih apa? Ada rongga, ini jadinya keliru. Demikian pula mim. Karena apa? Kedua bibir itbaq, betul-betul ditutup rapat. Sedangkan waw, ya waw dengan indimam, dengan apa? Sekedar menggabungkan antara kedua bibirnya saja, tapi tanpa ada penekanan. Ya. Waw, au, ya. Cuman kedua bibir dipertemukan. Paham bedanya? Makanya kalau pada ba dan mim ini ada tekanan pada kedua bibir. Ab. Kalau au cuman apa? Ditempelkan kedua bibirnya. Qala Ibnul Jazari rahimahullah, al-makhrajus sadis asyar, titik duanya ini digeser. Al-makhrajus sadis asyar lil waw ghairil maddiyah wal ba wal mim bima baina syafatain fayantabiqani 'ala al-ba'i wal mim wa hadhihi al-arba'atu al-ahruf yuqalu laha asy-syafahiyah wasyafawiyah nisbatun ilal mawdi'i alladhi takhruju minhu wa huwa syafatan. Naam. Jadi huruf-huruf ini huruf-huruf syafahiyah karena berhubungan dengan apa? Dengan kedua bibir. Mudah kalau makhraj dari syafah mudah. Al-makhrajus sadis asyar al-khayshum wa huwa kharqul anfi al-munjadab ila dakhilil fam al-murakkab fawgharil hanakil a'la wa laysa huwal minkhar. Yaitu rongga hidung, ikhwan. Yang apa? Yang dia itu berhubungan dengan apa? Dakhilil fam. Yang murakkab fawqa gharil hanak. Yaitu yang digandengkan, yaitu dia nanti apa? Bersambung dengan apa? Di atas gharil hanak, yaitu di atas rongga langit-langit bagian atas. Tapi bukan minkhar. Kalau gambarnya mudahnya untuk khayshum taib itu khayshum wa yakhruju minhul ghunnah al-murakkabah fi jismil mim wan nun. Keluar darinya gunnah yang apa? Yang digandengkan dengan jisimnya mim dan nun. Ya, gandengannya. Taib ada dengung. Qala Ibnul Jazari al-makhrajus sabi' asyar, karena ini pendapat beliau ada 17. Al-khayshum wa huwa lil ghunnah wa hiya takunu fin nuni wal mim as-sakinatain halatal ikhfa aw ma fi hukmihi min al-idghami bil ghunnah fa inna makhraja هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح. Telah kita lewati ya kawan, bahwasanya nun
Nah, nun yang apa? Tidak ada gunnah padanya, makhrajnya pakai apa? Makhrajnya di mana? Untuk nun yang tidak ada gunnah padanya. Pak Muhammad. Nun yang tidak ada gunnah, yaitu ujung apa? Bagian depan lidah gitu. Bagian depan lidah atau lidah bagian depan bersama dengan apa? Lathah, yaitu apa? Gusi bagian atas. Ya, tapi kalau digunnahkan maka akan apa? Bergeser dari makhraj asli itu ke makhraj apa? Falhah khayshum. Ya. Ini makanya ada khilaf apakah khayshum itu adalah makhraj tersendiri. Karena telah kita lewati mim dan nun punya makhraj asli. Nah, kalau nun makhraj aslinya adalah taraful lisan ma'al lathati as-sanaya al-ulya atau ma'al lathati as-sanaya al-ulya, di bawah makhraj lam. Naam. Tayyib. Al, kemudian bawahnya an. An. Tapi kalau didengungkan menjadi apa? An, maka dia akan bergeser ke khayshum, yaitu ke rongga hidung. Nah, itu khayshum untuk gunnah. Nah, yang ada pada nun dan mim yang disukun ketika ikhfa, atau yang sama hukumnya dengan ikhfa yang berupa idgham bi gunnah. Kenapa? Karena makhraj kedua huruf ini berubah dari makhrajnya pada kondisi ini menuju dari makhrajnya yang asli ke makhraj apa? Khayshum. Ini menurut pendapat yang sahih. Kama yatahawwalu makhraju hurufil maddi min makhrajihima ilal jawf ala shawab. Sebagaimana berubah makhraj huruf mad dari makhraj keduanya yang asli menuju ke jawf. Nah, menurut pendapat yang benar. Oleh karena itulah ikhwan, khilafnya di sini penghitungan antara 16 dan 17 makhraj. Kenapa? Karena kalau Ibnul Jazari menetapkan adanya makhraj jaufiyah, makhraj jauf. Kenapa? Dari letak waw, alif dan ya yang asli ketika menjadi mad dia akan apa? Beralih ke makhraj jauf. Makanya ditetapkan satu makhraj lagi seperti khayshum, yaitu apa? Makhraj jaufiyah, yaitu yang ada di na'am tayyib, tempat antara langit-langit atas dan langit-langit bawah. Ini jauh. Jadi dia tidak nyentuh apa-apa. Nah, melolos. Nah, itulah huruf-huruf mad. Kita mau mencari makhraj itu mana ketemunya? Padahal kan kita dalam usaha untuk mengecek makhrajnya di mana dengan disukun, ya tidak? Disukun, dimasukkan huruf satu huruf sebelumnya diberi harokat. Seperti apa? Misalnya kita ingin tahu makhraj fa tadi. Ya, kita sukun fa-nya, af. Ya, af. Nah, kalau huruf mad sekarang gimana huruf mad? Hudzaifah. Berhentinya di mana? Kan di mana berhenti huruf itu, disitulah makhrajnya. Seperti paling mudahnya ba, ab. Berhentinya di mana? Di kedua bibir, ya tak? Nah, bertemunya kedua bibir ini dirapatkan. Sekarang kalau huruf mad, berhentinya di mana? Tidak berhenti. 1 jam untuk mengucapkan itu juga nggak ada hentinya sampai napas habis. Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan jauf. Ya, jauf. Yaitu apa? Ruangan kosong. Ya, ruangan kosong yang ada antara apa? Langit-langit atas dengan apa? Dengan bawah. Nah, paham?
u, i, a, ya, na'am, lolos udaranya. Nah, ini ditetapkan oleh Ibnu Jazari menjadi makhraj tersendiri. Sebagaimana khayshum itu makhraj tersendiri, na'am, untuk mim dan nun ketika apa? Ketika gunnah. Wa qawlu Sibawayh, inna makhrajan nun as-sakinati min makhrajin nunil mutaharrikah innama yuridu bihi an-nunus sakinatul mudharah. Naam, al-mudharah, yaitu perkataan Sibawayh bahwasanya makhraj nun yang disukun itu dari makhraj nun yang apa? Diharokati. Nah, hanyalah yang beliau maksudkan itu nun sukun yang mudharah. Nah, nun sukun yang diidharkan. Ketika bertemu apa berarti contohnya? Nun sukun yang mudharah. Ketika bertemu apa? Ahmad. Huruf-huruf halqi, ya tidak? Ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi. Naam, ini diidharkan. Disitulah naam nun makhrajnya jelas. Karena apa? Karena diidharkan. Yaitu di mana? Naam taraful lisan ma'a lisatis sanayal ulia. Baik, sekarang mahiyal gunnah. Apa itu gunnah? Sudah habis waktunya. Baik. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.